Dan terlepas dari adanya gejala resesi yang melanda dua negara mitra dagang besar RI, fundamental ekonomi dalam negeri saat ini bisa dikatakan tengah berada di fase yang cemerlang. Meski demikian, tentu ada langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya guncangan eksternal yang mungkin timbul karena adanya pengetatan ekonomi di Amerika Serikat maupun gejolak ekonomi Eropa. Kami ulas lebih lengkap lagi bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Langsung saya sapa, Bang Joshua, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Aldi, kabar baik. Oke, kita langsung bahas ya. Ini Bang Joshua tengah ramai diperbincangkan di Indonesia, di dunia begitu terkait dengan adanya tanda-tanda resesi yang muncul di Amerika Serikat maupun Eropa ini. Sejauh ini kalau Bang Joshua melihat tanda-tanda tersebut bagaimana? Ya, seperti yang tadi sudah Aldi sampaikan juga ya, bahwa kami juga melihat hal yang sama, bahwa indikasi di pasar keuangan itu terindikasi dari yield curve ya, dari US Treasury yang mengalami inverted ataupun kurva ya, imbal hasil yang terbalik ya, antara tenor pendek khususnya 3 tahun dengan tenor-tenor yang cenderung panjang yaitu 10 tahun. Ini sebenarnya dicermati ataupun mengindikasikan tadi bahwa ekspektasi pelemahan kondisi perekonomian Amerika Serikat, dan ini memang bisa berpotensi mendorong terjadinya resesi. Tapi tentunya resesi itu mengapa? Karena kami juga melihat hal yang sama bahwa tingginya tingkat inflasi di Amerika Serikat ini dikhawatirkan ini bisa membatasi kinerja ekonomi di Amerika Serikat. Sekalipun memang pemerintah Amerika Serikat masih akan tetap memberikan stimulus fiskalnya gitu ya, tapi kondisi inflasi yang relatif tinggi ya, tadi sudah sampaikan juga tertinggi dalam 40 tahun terakhir ini menjadi salah satu momok ya buat negara-negara maju. Sehingga oleh sebab itu langkah agresif yang akan dilakukan oleh The Fed ya, ini sudah mulai dilaksanakan ya. Pada bulan lalu, bulan Maret, FOMC sudah menaikkan 20 basis point. Dan bahkan sampai dengan akhir tahun ini akan meningkat hingga 2% ya. Jadi artinya kenaikan suku bunga Amerika Serikat ini tentunya akan bisa bisa membatasi juga ya investasi, dan juga membatasi juga dari sisi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Sehingga inilah mungkin yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar, khususnya pasar modal, pasar keuangan, hingga meresponnya dengan inverted yield curve tersebut. Tapi tentunya ini masih probabilitas ataupun masih ada potensi ya. Artinya ada kemungkinan juga untuk tidak terjadi resesi, karena tadi definisi dari resesi adalah 2 kuartal berturut-turut ini pertumbuhan ekonomi suatu negara itu mengalami pertumbuhan terkontraksi ataupun negatif. Sehingga kita sampai ke sana itu ya, tentunya kita melihat bagaimana nanti dampak dari kondisi Rusia Ukraina, apakah akan terus berkepanjangan ataupun berkelanjutan, sehingga nanti akan makin membebani juga inflasi di Amerika Serikat. Karena tentunya juga tadi disampaikan bahwa harga minyak mentah ini juga masih meningkat, masih di atas $100 per barel. Dan kalau kita cerna lebih dalam lagi, detail lagi, komponen dari inflasi di Amerika Serikat itu memang pendorongnya ataupun drivernya adalah salah satunya terbesar adalah harga BBM. Sehingga tentunya ini akan bisa membatasi ataupun akan mendorong tadi keputusan The Fed yang lebih agresif, dan tentunya ini di satu sisi pun juga akan bisa membatasi pemulihan ataupun pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Oke, Bang Joshua, ini kan nanti rapat FOMC baru akan salah satunya berlangsung malam hari ini ya untuk pengumuman data ekonomi Amerika Serikat, sekaligus juga bagaimana kebijakan The Fed terkait ke depannya, suku bunga acuan dan lain-lain begitu. Tapi kalau kita mengantisipasi nantinya langkah yang diambil The Fed tersebut, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia melihat tanda-tanda ataupun gejala resesi di Amerika tersebut? Ya, tentunya kita bagaimanapun kebijakan pemerintah ya, countercyclical ini baik dari sisi fiskal ini tetap harus diupayakan ya. Artinya bagaimana kebijakan fiskal ini bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Artinya pemulihan ekonomi kita perlu diharapkan terus berlanjut ya di tahun ini dan juga ke depannya. Sehingga saya pikir itu menjadi salah satu modal ya. Di satu sisi tadi kebijakan fiskalnya mendorong pemulihan ataupun pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Dan dari sisi kebijakan moneternya, Bank Indonesia pun juga tetap akan berkomitmen untuk bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga perekonomian. Sehingga kalau kombinasi kebijakan itu bisa dijalankan, diimplementasikan dengan baik, tentunya ini menjadi salah satu daya tarik ya buat investor global ya, karena di satu sisi pemerintah ataupun Bank Indonesia bisa pertumbuhan ekonominya relatif tinggi, di sisi lainnya tetap perekonomian pun juga di pasar keuangan pun juga relatif stabil dan juga nilai tukarnya stabil gitu. Jadi saya pikir itu yang perlu harus didorong, bagaimana mengakselerasi pemulihan jangka pendek dan juga
dan dalam sisi inflasi pun juga ini perlu harus dimitigasi risikonya ya, karena bulan April ini memang diperkirakan inflasi akan cenderung meningkat juga ya, karena ada implementasi PPN, lalu juga harga Pertamax yang sudah naik, dan juga ada seasonal faktor dari bulan Ramadan juga menjelang Idul Fitri. Sehingga ini saya pikir perlu harus dimitigasi kenaikan inflasi ini, jangan sampai nanti bisa menghambat pemulihan ekonomi Indonesia di tahun ini. Oke, Bang Joshua, kita kan saat ini melihat ya bagaimana ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat, Eropa, dan juga Rusia begitu. Saat ini ada kenaikan harga minyak tersebut salah satunya disebabkan oleh hal itu. Apakah kemudian jika Indonesia berencana akan mengimpor minyak dari Rusia karena harga minyak Rusia yang sudah mulai turun untuk menekan juga bagaimana harga minyak dunia yang sedang naik begitu, ini menjadi sebuah langkah yang tepat? Ya, saya pikir itu hal yang logis ya, dan tentunya dan rasional. Artinya pada saat demand dari ataupun ada pembatasan permintaan dari Amerika Serikat ataupun Eropa terhadap minyak mentah dari Rusia, saya pikir tentunya harga minyak Rusia ini jatuh ya, dan tentunya opportunity ini ataupun ruang ini momentum ini perlu dimanfaatkan juga ya, bukan hanya pemerintah Indonesia tapi juga saya pikir pemerintah negara-negara lain yang pengimpor minyak mentah pun juga tentunya akan mengoptimalkan ya momentum ini ya, jika dimungkinkan tadi mengimpor dari Rusia dengan kondisi harganya relatif lebih murah ya, dibandingkan dengan Brent ataupun dengan WTI saat ini, saya pikir akan bisa mengurangi ya beban dari sisi pemerintah, khususnya untuk yang BBM subsidi ya, bersubsidi. Sementara itu di sisi lainnya pun juga ini akan mengurangi beban ya subsidi energi pemerintah gitu. Jadi saya pikir tentunya opportunity itu ataupun momentum ini saya pikir perlu di-exercise ataupun nanti kalau dimungkinkan tadi ya, ini tentunya akan bisa mengurangi beban dari APBN sendiri. Cukup logis ya sebenarnya langkah tersebut mencari peluang di tengah konflik. Tapi Bang Joshua, kita kembali lagi ke soal resesi atau inverted yield curve. Saat ini kalau melihat bagaimana tenor obligasi kita dibandingkan dengan imbal hasilnya, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, apakah sejauh ini masih tanda-tandanya masih aman begitu dari adanya kurva inverted ini? Ya, kalau kita lihat dari meskipun kurva yield ataupun kurva imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat ini mengalami terbalik ataupun inverted, tapi kurva imbal hasil surat utang pemerintah Indonesia saat ini masih dalam kondisi yang fit ya, artinya tidak terbalik ya. Jadi artinya ekspektasi dari pelaku pasar pun, khususnya di pasar obligasi terhadap ekonomi Indonesia ini masih tetap baik ya, meskipun memang kita melihat bahwa secara tahun kalender year to date saat ini investor asing masih membukukan net sell ya di pasar obligasi sekitar 2,3 billion US dollar gitu ya, karena tadi ada respon dari kenaikan yield di US Treasury dan juga mendorong kenaikan dari yield dari kita yang 10 tahun gitu ya, pemerintah Indonesia yang 10 tahun. Tapi kita melihat bahwa dari sisi dampak inverted US Treasury yield curve tersebut itu saya pikir tidak akan membebani ya pasar obligasi Indonesia sendiri, karena kalau kita melihat dari assessment dari rating agency Fitch, Moody's dan juga S&P sendiri terhadap rating Indonesia ini belum ada yang mendowngrade rating ataupun outlook-nya ya, mungkin sudah di stable saat ini untuk Fitch dan Moody's, sementara itu S&P masih negatif outlook-nya ya, tapi untuk ratingnya sendiri tidak ada penurunan sejak awal pandemi, sehingga artinya juga melihat bahwa bagaimana prudence dari kebijakan fiskal ya, dan di mana fiskal defisitnya pun juga diarahkan ke 3% lagi di 2023, tentunya ini akan memberikan memberikan kepastian buat investor bahwa pemerintah Indonesia dalam menjaga keuangannya ini sangat prudent ya, artinya tentunya ini menjadi salah satu modal untuk yield curve kita ini ataupun imbal hasil surat utang pemerintah Indonesia ini tidak sampai melonjak signifikan gitu ya, sehingga saya pikir ini yang akhirnya mendorong rupiahnya pun juga kita lihat sejauh ini relatif stabil, belum pernah melonjak di atas 14.500, sehingga inilah yang menjadi salah satu kunci dari sisi manajemen fiskal yang sangat prudent dan juga stabilitas rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sehingga ini memberikan confidence buat investor asing
meskipun masih mencatatkan net sell ya di pasar obligasinya. Di pasar saham cukup deras ya aliran masuk investor asing di Indonesia. Tapi Bang Joshua, kalau kita melihat saat ini yang terjadi di Amerika Serikat, kemudian di Eropa, nampaknya Indonesia bisa dikatakan di fase yang aman ya karena fundamental ekonomi kita yang kuat gitu. Bahkan kita juga bisa mencari celah, harga komoditas sedang naik, justru ini membawa berkah tersendiri bagi pasar saham Indonesia begitu ya, bagi pasar komoditas Indonesia, pasar ekspor komoditas Indonesia tentunya. Tapi alarm apa sih Bang Joshua yang harus nantinya diperhatikan oleh pemerintah kita jika nantinya ada tereskalasi gejala-gejala yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa ini, gejalanya semakin berat begitu, gejala resesinya? Ya tentunya biasanya ini bisa akan tercermin langsung ya cepat di pasar modalnya ya apabila tadi penguatan dari safe haven aset ini terus menguat ya, dolar Amerika Serikat, yen Jepang dan juga US Treasury. Kalau permintaannya ini terus meningkat tentunya ini akan mengindikasikan tadi bahwa permintaan terhadap riskier aset ataupun aset-aset di negara berkembang ini cenderung akan menurun ya, sehingga ini yang memberikan kekhawatiran yang sudah cukup berarti, artinya bahwa ekspektasi dari resesi di Amerika Serikat ataupun di Eropa itu sudah probabilitasnya sudah relatif cukup tinggi gitu ya. Nah, tapi selain itu pun juga kita menjadikan alert juga adalah tentunya kalau dari sisi pasar keuangan kita ya, kredit default swap kita ya, dan juga nilai tukar kita yang apabila terjadi pelemahan yang cukup signifikan dan juga CDS kita yang naik cukup signifikan, tentunya ini juga memberikan indikasi awal ya bahwa ini bisa dampak potensi resesi di negara maju ini bisa berdampak negatif ya, karena tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau ada potensi pelemahan ekonomi di negara maju, tentunya kinerja ekspor dari negara-negara berkembang termasuk juga Indonesia ini pun juga akan cenderung menurun, sehingga ini yang harus kita waspadai. Meskipun tadi beberapa indikator domestik kita masih cukup solid, tapi yang perlu kita waspadai adalah lebih kita perlu mencermati perkembangan inflasi di negara-negara maju. Dan sejauh ini kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi baik ekspektasinya dari IMF ataupun World Bank sejauh ini masih positif ya, artinya belum ada indikasi resesi ataupun pertumbuhan ekonomi negatif di negara maju. Tapi tetap kita perlu mencermati kalau inflasinya ini terlampau tinggi ya, dan tentunya ini akan mengurangi kinerja dari perekonomian di negara maju. Tentunya ini hal-hal yang perlu terus kita waspadai. Baik, Bang Joshua, semoga ini bauran kebijakan pemerintah Indonesia, BI, Bank Indonesia, pemerintah begitu ya, kementerian ini bisa terus support pemulihan ekonomi kita dari pandemi, termasuk juga presidensi kita di G20 juga bisa membawa dampak yang lebih baik lah terhadap invasi yang saat ini terjadi Rusia ke Ukraina. Untuk sementara terima kasih Bang Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Selamat pagi Bang Joshua, salam sehat. Salam sehat.